Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan penyaluran PRT dana desa tahap 1 bulan Januari, bulan Februari, dan Maret tahun anggaran 2022. Hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kita melangkah ke acara berikut, sambutan kepala desa sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan, silakan. Selamat siang kita semua. Selamat. Yang saya cintai, Bapak Ibu warga masyarakat Desa Narogolo 1, KK penerima BLT dana desa tahun anggaran 2022. Pertama-tama kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih tentunya kepada Tuhan, dan yang kedua kepada Presiden kita yang masih mengalokasikan DLT ini untuk kita semua di seluruh negeri ini. Kita ketahui bersama untuk tahun ini dari dana desa itu tuh 40% dari total dana itu digunakan untuk BLT. Sehingga dari 40% itu yang menerima BLT itu tuh adalah KK yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh aturan itu. Jadi untuk Narogolo 1 ini ada 80 kepala keluarga. Hanya dalam perjalanan, karena penerima BLT itu yang KK yang bukan penerima PKH, bukan penerima PKH pemekaran, terus yang bukan penerima BSP, dan juga yang bukan penerima BPUM dan BPNT. Dalam perjalanan sesuai dengan pemutakhiran itu, pemutakhiran data sebagai konsep awal untuk penetapan KPPT Narogolo 1 ini, itu jumlah penerima itu 80. Dalam perjalanan ada 8 KK yang dikeluarkan dari PKH, itu sebanyak 8 KK, sehingga mereka itu tidak bisa didanai dari BLT. Karena dalam penetapan mereka sudah masuknya di KK penerima PKH itu. Tapi dalam pertemuan pertama bersama pendamping PKH Pak Anton itu, begitu disampaikan ternyata yang 8 KK itu dari PKH itu tidak dianggarkan untuk penerimaan PKH, karena daftar PKH itu dikeluarkan. Itu memang dari pusat. Nah ini menjadi kewalahan buat kita pemerintah desa bersama BPD. Kita mau ambil lagi uang dari mana untuk membayar mereka? Karena setelah penetapan baru mereka keluar dari PKH. Itu data dari pusat memang. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak pendamping PKH untuk coba bernegosiasi dengan dinas terkait untuk bisa mengusulkan kembali. Karena dalam 8 KK ini itu masih termasuk dalam kategori penerima PKH itu masih ada yang kategori anak sekolah, terus kategori lansia, juga kategori ibu hamil. Saya tidak tahu karena apa alasannya kok 8 kakak itu yang kakak dasar itu, kakak lama, tapi namanya tidak muncul di daftar penerima PKH dari dinas memang, dari pusat memang.
Dari 8 kakak ini saya menyampaikan kepada mereka untuk bersabar. Terus dalam perjalanan juga setelah penetapan itu 80 kakak itu masih ada, kurang lebih 2.100.000 sekian itu tuh sisa dari 40% itu kita tidak bisa membiayai untuk yang lain-lain, nanti menunggu petunjuk lebih lanjut. Tetapi mereka dapat yang dari program ketahanan pangan dan hewan yang 8 itu, 8 kakak terbaik itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian hari ini kita terima BLT untuk 3 bulan, tahap 1, 2, dan 3, Januari, Februari, dan Maret. Dari besarnya berapa? Bapak Ibu tahu kira-kira yang biasa terima itu per bulan berapa? 300 toh? Baik, jadi kalau 300 kali 3 berarti 900. Gunakan uang itu. Sebenarnya ini kita sudah omong setiap kali terima BLT itu kita omong. Uang ini kita gunakan untuk yang menjadi kebutuhan kita. Kita tahu kita masih dalam situasi pandemi. Gunakan itu untuk mengatasi kebutuhan dalam keluarga kita. Tahun anggaran 2022 saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Kita melangkah ke acara berikut. Arahan dari Bapak Camat atau pejabat yang mewakili. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian saya dipercayakan, ditugaskan oleh Bapak Camat. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Narwono 1 bersama dengan para perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama dengan pengurus BPD yang lain. Yang saya hormati Bapak Korcap, pendamping dana desa. Yang saya hormati pendamping teknik. Yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan Bapak Mama, Bapak Ibu penerima BLT tingkat desa Narwono 1. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Yang kedua, Bapak Mama, hari ini kita akan menerima bantuan BLT itu sebagai bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Artinya bahwa ketika dengan adanya virus ini dia mengganggu produk perekonomian kita. Ini pemerintah coba memberikan istilah bilang rangsangan, stimulus, bantuan kepada masyarakat, tentu sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak semuanya. Tadi saya dengar sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, ketika penetapan sudah berjalan ternyata ada lagi yang berapa kakak, 8 kakak kalau tidak salah yang PKH. Itu kita tidak bisa menyalahkan pemerintah desa. Kenapa? Karena sesuai dengan PMK 190 itu yang menerima bantuan langsung BLT dana desa itu hanya untuk mereka yang sesuai dengan kriteria dan belum menerima bantuan langsung, bantuan dari pemerintah apapun seperti PKH, juga seperti BST, BPNT, TNI, Polri. Nah, itu yang tidak bisa. Maka ketika sudah penetapan dalam perjalanan ketika ada penetapan dari pusat, dari kementerian berkaitan dengan penerima PKH, saya yakin itu nanti dalam koordinasi Bapak Desa untuk bisa sama-sama berkoordinasi dengan dinas terkait. Bagaimana dengan Bapak Mama ini yang sudah ditetapkan, sudah masuk, tapi ternyata mereka ini sudah dikeluarkan dari PKH. Nah, itu menjadi masukan untuk BPDes untuk bisa berkoordinasi. Kemudian yang ketiga, Bapak Mama, bantuan yang sudah diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah ini gunakan secara baik. Gunakan secara baik. Paling penting kok kainuna, makan minum. Kemudian mari ke mana sekolah. Juga termasuk juga apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di desa. Karena hak dari kewajiban itu harus selalu seimbang. Jadi gunakan uang itu secara baik. Kemudian mari ke mana sekolah. Anak sekolah juga termasuk penting. Juga termasuk dalam untuk makan minum, kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Mama gunakan uang itu secara baik. Mungkin itu saja kedua hal yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.
Berikut arahan dari Ketua BPD. Waktu dan kesempatan para Bapak kami persilakan. Dan baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi kepada saya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Camat untuk penggunaan bantuan tersebut, supaya uang itu kita manfaatkan untuk lebih khusus untuk kebutuhan kita dalam keluarga. Karena bantuan dari pemerintah ini, nanti kalau kita di sini lebih jangan sampai ada istilah dengan kelompok 6, itu yang tidak diperbolehkan. Lebih khusus untuk kebutuhan dalam keluarga. Salah satu contoh, kalau dalam satu keluarga, contohnya sudah disampaikan oleh Bapak Camat, yang lebih bagus kalau kita mau beli telur, susu, juga untuk anggota keluarga kita sama-sama merasakan bantuan tersebut. Dan itu ada kebutuhan-kebutuhan lain, anak sekolah, kebutuhan di jasmani dan di rohani. Supaya yang utamakan itu kebutuhan kita dalam keluarga, anggota keluarga kita yang dapat bantuan ini sama-sama untuk menikmati. Terima kasih Yansi. Selamat pagi untuk kita semua. Yaitu penyaluran BLT. Penyaluran BLT tahap pertama di bulan Januari sampai dengan bulan Maret ada 80 kakak. Kami yang hadir di sini sebagai pendamping untuk menyaksikan apa betul tidak dari kita punya total jumlah KPM yang sudah ditetapkan. Hari ini kita penyaluran sesuai dengan jumlah KPM yang telah ditentukan. Bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas. Kemudian dari Doa 6 Bapak Ibu, dari 04 Bapak Edi, Bapak Elias, kemudian dari 03 gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan bergandeng tangan, lulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia. Bapak Elias. Mengabdi desa membangun Indonesia. Kini saatnya bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama,